Baik, sekarang kita lanjut ke modul 11 tentang akuntansi manajemen 2. Kalau sebelumnya kita sudah kenalan dengan dasar-dasarnya, sekarang kita akan masuk lebih dalam. Akuntansi manajemen ini seperti GPS buat manajer, membantu mereka mengambil keputusan yang tepat dengan data keuangan yang akurat. Di modul ini, kita akan belajar bagaimana perusahaan menggunakan informasi biaya untuk merencanakan strategi dan mengontrol operasional mereka sehari-hari. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih spesifik, yaitu sistem akuntansi biaya proses. Bayangin kalau kamu punya pabrik roti yang setiap hari bikin ribuan roti dengan resep yang sama. Nah, gimana caranya kamu tahu berapa biaya untuk bikin satu roti? Disinilah sistem akuntansi biaya proses berperan. Sistem ini cocok banget buat perusahaan yang produksinya massal dan terus-menerus, beda sama sistem biaya pesanan yang lebih cocok buat produksi custom atau satuan. Dari slide ini, ada 3 kelompok besar yang perlu kamu kuasai. Pertama, poin penting yang harus dipahami. Di sini, kamu bakal belajar memahami sistem akuntansi biaya proses secara menyeluruh, menjelaskan persamaan dan perbedaan antara sistem biaya pesanan atau job order costing dengan sistem biaya proses atau proses costing. Dan yang penting banget adalah menjelaskan arus biaya dalam sistem biaya proses ini. Bayangin aja, seperti aliran air di sungai, biaya-biaya ini mengalir dari satu tahap produksi ke tahap berikutnya sampai produk jadi. Kedua, ada poin penting praktis atau keterampilan yang harus kamu kuasai. Ini lebih ke aplikasi langsung. Kamu akan belajar membuat jurnal untuk membebankan biaya produksi, menghitung unit setahap produksi yang konsepnya agak tricky karena ada produk yang belum selesai 100%, menjelaskan langkah-langkah penyusunan laporan biaya produksi yang sistematis, menghitung biaya produksi total dan per unit dengan akurat, dan yang tidak kalah penting adalah menghitung harga pokok persediaan barang dalam proses yang masih di lantai produksi. Ketiga, poin konsep tambahan yang akan memperkaya pemahamanmu. Di sini kamu akan menjelaskan sistem pengolahan tepat waktu atau just-in-time system processing yang populer di Jepang, di mana bahan baku datang pas saat dibutuhkan, sehingga hemat biaya penyimpanan. Kemudian ada penjelasan pembebanan biaya berdasarkan aktivitas atau Activity-Based Costing, disingkat ABC, yang lebih detail dan akurat dalam melacak biaya karena melihat aktivitas apa saja yang menyerap biaya, bukan cuma asal bagi rata. Jadi dengan menguasai semua ini, kamu akan jadi jagoan dalam mengelola biaya produksi di perusahaan manufaktur. Oke, sekarang kita bahas kapan sih sistem biaya proses ini digunakan dan apa karakteristiknya. Jadi, sistem ini cocok banget buat perusahaan yang produksinya kayak aliran sungai yang terus mengalir tanpa henti. Beda sama sistem biaya pesanan yang kayak bikin kue wedding custom, sistem biaya proses ini lebih kayak pabrik Indomie yang setiap hari bikin mie dengan proses yang sama berulang-ulang. Mari kita lihat definisinya dulu. Sistem biaya proses digunakan oleh perusahaan yang mengolah bahan bakunya secara kontinu atau terus-menerus dan prosesnya mengalir dari departemen ke departemen berikutnya. Bayangin aja, kayak pabrik semen. Bahan baku masuk ke departemen penghancuran, terus ke departemen pencampuran, lalu ke departemen pembakaran, dan akhirnya jadi semen siap pakai. Setiap departemen ini punya tanggung jawab dan biaya masing-masing. Terus, karakteristik proses produksinya gimana? Nah, yang penting adalah prosesnya berlangsung terus-menerus sampai produk jadi selesai, dan setiap unit produk yang keluar itu mirip satu sama lain atau standar. Misalnya, kalau kamu beli sebotol Aqua hari ini dan sebotol lagi besok, rasanya sama kan? Prosesnya sama, kualitasnya sama. Ini beda banget sama sistem pesanan di mana setiap pesanan bisa unik. Yang menarik adalah cara pengumpulan biayanya. Di sistem biaya proses, biaya produksi dikumpulkan per bagian atau departemen, bukan per produk individual. Jadi misalnya, departemen pencampuran di pabrik semen menghabiskan biaya 100 juta rupiah dalam sebulan. Nah, biaya itu nanti dibagi ke semua unit semen yang diproduksi di departemen itu. Simpel kan? Sekarang lihat contoh perusahaannya. Ada PT Pertamina yang mengolah bahan bakar minyak. Minyak mentah diolah terus-menerus jadi bensin, solar, dan produk lainnya. Ada juga PT Semen Gresik yang bikin semen dengan proses grinding, mixing, burning, yang semuanya kontinu. Terus ada PT Ultra Jaya Milk Industry yang produksi susu dalam kemasan. Prosesnya juga terus mengalir dari pasteurisasi, homogenisasi, sampai packaging.
semua perusahaan ini cocok banget pakai sistem biaya proses karena produksi mereka massal, kontinu, dan produknya standar. Nah, sekarang ini bagian yang penting banget nih. Kita akan bahas perbedaan mendasar antara sistem biaya proses atau proses costing dengan sistem biaya pesanan atau job order costing. Ini penting supaya kamu nggak bingung kapan harus pakai yang mana. Bayangin aja, kalau kamu salah pilih sistem, hitungan biayamu bisa maco dan keputusan bisnis jadi meleset. Pertama-tama, mari kita lihat persamaannya dulu. Kedua sistem ini sebenarnya punya tujuan yang sama, yaitu untuk menghitung biaya produksi per unit. Jadi baik kamu bikin pesawat custom atau bikin mie instan massal, tetap aja kamu perlu tahu berapa biaya per unitnya supaya bisa tentuin harga jual yang pas. Terus unsur biayanya juga sama, yaitu menggunakan unsur biaya produksi yang terdiri dari bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Ketiga komponen ini universal di manufaktur. Yang ketiga, arus biayanya juga sama, yaitu memiliki arus biaya produksi yang sama mulai dari bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Sekarang kita masuk ke perbedaan pokoknya yang kritis untuk dipahami. Mari kita lihat tabelnya. Dari aspek akun BDP atau barang dalam proses, biaya pesanan menggunakan satu akun untuk setiap pesanan, sedangkan biaya proses menggunakan satu akun untuk setiap proses atau departemen. Jadi kalau di sistem pesanan, setiap order punya akun sendiri, tapi di sistem proses, setiap departemen punya akun sendiri. Terus dari segi dokumen yang digunakan, biaya pesanan pakai kartu biaya pesanan yang detail banget mencatat setiap biaya untuk pesanan tertentu. Sementara biaya proses cukup pakai laporan biaya produksi yang lebih ringkas per departemen. Dari segi penentuan total biaya, sistem pesanan menentukan biaya di setiap pesanan aja. Sedangkan sistem proses menentukan per periode, biasanya akhir bulan atau akhir tahun. Nah, yang sering bikin bingung adalah penghitungan biaya per unit. Di sistem pesanan, biaya setiap pesanan dibagi dengan unit yang dihasilkan dari pesanan tersebut aja. Misalnya, pesanan bikin 10 meja custom habis 50 juta. Ya biaya per meja 5 juta. Tapi di sistem proses, total biaya produksi selama periode akuntansi dibagi dengan unit yang dihasilkan pada periode yang sama. Jadi misalnya bulan Januari, Departemen Pencampuran habis 100 juta dan menghasilkan 10.000 unit. Biaya per unitnya Rp10.000. Terakhir, dari aspek pelacakan biaya, sistem pesanan membebankan biaya pada setiap pesanan dan dicatat khusus dalam kartu biaya pesanan yang super detail. Sementara sistem proses melacak biaya melalui rangkaian urutan proses produksi atau departemen dan dicatat dalam laporan biaya produksi per departemen. Jadi lebih simpel dan agregat. Oke, sekarang kita bahas implikasi praktisnya nih. Gimana sih perbedaan sistem ini diwujudkan dalam praktik akuntansi sehari-hari? Ini penting banget supaya kamu nggak cuma paham teorinya, tapi juga bisa aplikasikan di dunia nyata. Pertama, mari kita lihat arus biayanya. Di sistem biaya proses, biaya mengalir secara sekuensial atau berurutan melalui departemen-departemen. Bayangin aja kayak estafet lari. Tongkat estafetnya adalah biaya yang terus berpindah dari Departemen 1 ke Departemen 2, terus ke Departemen 3, sampai akhirnya produk selesai. Setiap departemen menambahkan biaya sendiri ke produk yang lagi diproses. Ilustrasinya jelas banget di slide ini. Ada 3 kotak yang merepresentasikan Departemen 1, Departemen 2, dan Departemen 3 dengan panah yang menunjukkan aliran proses. Di bawahnya ada catatan penting. Biaya mengalir mengikuti urutan proses fisik produksi. Jadi, kalau produksi fisiknya mulai dari spinning, terus waving, lalu finishing, biayanya juga ngikutin urutan itu. Nah, sekarang implikasi pada akun BDP atau barang dalam proses. Ini yang sering bikin bingung mahasiswa. Di sistem biaya pesanan, kamu hanya menggunakan satu akun BDP untuk semua pesanan yang sedang dikerjakan. Tapi, di sistem biaya proses, jumlah akun BDP disesuaikan dengan tahapan proses produksi. Jadi kalau ada 3 departemen produksi, ya kamu punya 3 akun BDP terpisah. Lihat contohnya di slide, ada pabrik tekstil dengan 3 tahap proses. Nah, pabrik ini akan menyediakan 3 akun BDP yang berbeda, yaitu BDP pintal untuk Departemen Pemintalan Benang, BDP tenun untuk Departemen Penenunan Kain, dan BDP pemutihan untuk Departemen Finishing atau pemutihan kain. Jadi setiap departemen punya akun BDP sendiri yang mencatat biaya yang terjadi di departemen tersebut. Misalnya, kalau ada kain yang masih dalam proses pemutihan, biayanya dicatat di akun BDP pemutihan.
Begitu selesai dan pindah ke gudang barang jadi, baru dipindahkan dari BDP ke akun persediaan barang jadi. Dengan cara ini, manajemen bisa dengan mudah melihat berapa biaya yang mengendap di setiap tahap produksi, dan bisa mengontrol efisiensi masing-masing departemen secara terpisah. Nah, sekarang kita masuk ke inti pembahasan, yaitu arus biaya dalam sistem biaya proses. Ini adalah jantungnya sistem ini, jadi pastikan kamu paham betul ya. Slide ini menjelaskan elemen biaya yang dibebankan dan bagaimana biaya mengalir dalam sistem. Pertama, kita lihat tujuan beban biaya. Biaya produksi dibebankan pada akun barang dalam proses atau BDP, sama seperti sistem harga pokok pesanan. Jadi intinya, semua biaya produksi itu masuknya ke akun BDP dulu. Bedanya dengan sistem pesanan adalah di sistem proses ini, BDP-nya ada banyak sesuai jumlah departemen, seperti yang sudah kita bahas tadi. Sekarang ada 3 elemen biaya yang harus kamu kuasai. Biaya produksi yang dibebankan terdiri atas bahan langsung atau direct material, tenaga kerja langsung atau direct labor, dan overhead pabrik atau factory overhead. Ketiga komponen ini adalah trio utama dalam biaya manufaktur. Bayangin aja kalau kamu bikin kue, bahan langsung itu kayak tepung dan telur yang langsung jadi bagian kue, tenaga kerja langsung adalah baker yang bikin kuenya, dan overhead pabrik adalah listrik oven, sewa tempat, dan biaya-biaya pendukung lainnya. Yang menarik adalah ada perbedaan definisi biaya antara sistem pesanan dan proses. Di biaya pesanan, biaya dibedakan antara langsung dan tidak langsung dalam kaitannya dengan pesanan tertentu. Jadi kalau bisa dilacak ke pesanan spesifik, itu biaya langsung. Tapi di biaya proses, tidak dibedakan antara biaya langsung dan tidak langsung. Karena semua biaya dalam satu departemen dikumpulkan jadi satu tanpa perlu dilacak ke unit produk individual. Sekarang lihat contoh BDP Departemen 1 yang sangat konkret ini. Di sisi debit atau masuk, ada bahan langsung Rp800.000, tenaga kerja langsung Rp1.000.000, dan overhead pabrik Rp750.000. Total biaya yang masuk ke BDP Departemen 1 adalah Rp2.550.000. Nah, begitu proses di Departemen 1 selesai, biaya ini akan ditransfer ke Departemen 2. Makanya di sisi kredit atau keluar, ada ditransfer ke Departemen 2 sebesar Rp2.550.000. Jadi akun BDP Departemen 1 jadi 0 saldo kalau semua produk sudah pindah ke departemen berikutnya. Ini menunjukkan aliran biaya yang kontinu dari satu departemen ke departemen lain sampai produk selesai. Oke, sekarang kita visualisasikan bagaimana biaya bergerak antar departemen dalam sistem biaya proses. Ini yang disebut dengan sequential flow atau arus berurutan. Bayangin aja kayak air mengalir dari hulu ke hilir. Biaya mengalir dari departemen pertama sampai departemen terakhir secara berurutan. Mari kita lihat sistem BDP multi-departemen. Kalau proses produksi melalui 2 departemen atau lebih, maka perlu diadakan akun BDP untuk setiap departemen. Jadi, semakin banyak tahapan produksi, semakin banyak juga akun BDP yang harus dibuat. Ilustrasinya sangat jelas di slide ini. Ada 3 kotak yang merepresentasikan Departemen 1, Departemen 2, dan Departemen 3, yang dihubungkan dengan panah ke bawah menunjukkan aliran berurutan. Lihat keterangannya, hasil Departemen 1 menjadi bahan langsung bagi Departemen 2. Ini konsep penting banget. Jadi, output dari departemen sebelumnya otomatis jadi input atau bahan baku bagi departemen berikutnya. Begitu juga hasil Departemen 2 menjadi bahan langsung bagi Departemen 3. Prosesnya terus berlanjut sampai produk final selesai. Sekarang lihat contoh akun BDP multi di perusahaan tekstil yang sangat konkret. Ada 3 akun BDP yang terpisah, yaitu barang dalam proses Departemen Pemintalan untuk tahap awal mengubah kapas jadi benang, barang dalam proses Departemen Penenunan untuk tahap mengubah benang jadi kain, dan barang dalam proses Departemen Penyelesaian atau finishing untuk tahap akhir seperti pewarnaan dan pemutihan kain. Setiap departemen mencatat biayanya sendiri dan mentransfer produk setengah jadi plus biayanya ke departemen berikutnya. Ada catatan penting tentang overhead pabrik atau OP di kotak kuning. Overhead pabrik sesungguhnya dapat dibebankan pada setiap departemen. Jadi tiap departemen bisa punya overhead sendiri seperti listrik, depresiasi mesin, dan supervisor departemen. Namun jika terdapat overhead pabrik yang bersifat musiman seperti biaya pemanas ruangan di musim dingin atau biaya pendingin di musim panas, dapat digunakan tarif overhead pabrik di muka yang sudah ditentukan di awal periode. Ini membantu meratakan biaya overhead sepanjang tahun
sehingga biaya produksi per unit lebih stabil dan tidak naik turun drastis setiap bulan. Nah, sekarang ini yang paling penting nih, skema arus biaya yang lengkap. Ini adalah visualisasi alur biaya dari produksi hingga penutupan akun. Jadi kamu bisa lihat big picture-nya secara menyeluruh. Skema ini agak kompleks, tapi kalau kamu pahami, semua puzzle sistem biaya proses akan terpasang dengan sempurna. Mari kita mulai dari sebelah kiri, yaitu akun bahan. Ada 2 jenis bahan yang dibeli, yaitu nomor 1 bahan langsung dan nomor 5 bahan tidak langsung. Bahan langsung seperti kapas untuk pabrik tekstil akan ditransfer langsung ke barang dalam proses tenun sebagai input produksi. Sementara bahan tidak langsung seperti oli mesin atau supplies pembersih akan masuk ke akun overhead pabrik karena tidak bisa dilacak langsung ke produk. Lalu ada akun gaji dan upah. Dari sini, nomor 2 tenaga kerja langsung yang bekerja langsung di lantai produksi akan dibebankan ke barang dalam proses. Sementara nomor 6 gaji dan upah tidak langsung seperti gaji supervisor atau teknisi maintenance masuk ke overhead pabrik. Sekarang lihat kotak overhead pabrik tenun di bagian bawah. Kotak ini mengumpulkan semua biaya overhead yang terjadi, seperti nomor 5 overhead pabrik yang terjadi atau actual overhead dari berbagai sumber. Kemudian nomor 3, overhead pabrik yang dibebankan atau applied overhead akan ditransfer ke akun barang dalam proses tenun. Jadi, overhead yang masuk ke BDP adalah overhead yang sudah di-apply berdasarkan tarif yang ditentukan, bukan overhead aktual yang bisa naik turun. Nah, di tengah ada akun barang dalam proses tenun. Akun ini menerima 3 input utama, yaitu nomor 2 tenaga kerja langsung, nomor 1 bahan langsung, dan nomor 3 overhead pabrik yang dibebankan. Ketiga elemen biaya ini membentuk total biaya produksi di Departemen Tenun. Setelah proses tenun selesai, hasilnya ditransfer keluar menjadi nomor 4 biaya yang ditransfer keluar ke departemen berikutnya, yaitu barang dalam proses penyelesaian. Di akun barang dalam proses penyelesaian, ada input nomor 4 biaya yang ditransfer masuk dari Departemen Tenun yang sudah jadi bahan baku bagi departemen ini. Nomor 6, tenaga kerja langsung Departemen Penyelesaian, dan nomor 7, overhead pabrik yang dibebankan untuk Departemen Penyelesaian. Ada juga kotak overhead pabrik penyelesaian di bawah, yang kerjanya sama seperti overhead tenun, yaitu mengumpulkan nomor 5 overhead yang terjadi dan membebankan nomor 7 overhead ke BDP penyelesaian. Setelah proses penyelesaian selesai, produk jadi akan ditransfer sebagai nomor 8 biaya yang ditransfer keluar ke akun barang jadi. Di akun barang jadi ada nomor 6 biaya yang ditransfer masuk yang siap dijual. Ketika produk terjual, biayanya akan keluar sebagai nomor 9 harga pokok penjualan yang masuk ke akun harga pokok penjualan. Dari sini, nomor 9 harga pokok penjualan akan ditutup atau di-close ke ikhtisar laba rugi di akhir periode akuntansi. Jadi alur biayanya lengkap dari pembelian bahan sampai penutupan akun di akhir periode. Semuanya terstruktur dan sistematis. Nah, sekarang kita masuk ke bagian praktis yang sangat penting, yaitu jurnal umum untuk mencatat siklus biaya proses. Ini adalah aplikasi langsung dari skema arus biaya yang tadi kita bahas. Jurnal-jurnal inilah yang akan kamu buat setiap hari di perusahaan manufaktur yang pakai sistem biaya proses. Slide ini dibagi jadi 3 bagian besar, yaitu pencatatan biaya di departemen awal, transfer keluar dan biaya lanjutan antar departemen, dan transfer akhir barang jadi serta penjualan. Mari kita mulai dari kolom kiri tentang pencatatan biaya di Departemen 1, dalam hal ini Departemen Tenun. Jurnal produksi di departemen awal fokus pada 3 elemen biaya. Nomor 1 adalah pemakaian bahan baku dan penolong. Jurnalnya, debit barang dalam proses, biaya bahan baku tenun, dan kredit persediaan bahan baku. Jadi, ketika bahan baku kayak kapas dipakai untuk produksi, kita catat perpindahan dari gudang bahan baku ke departemen produksi. Nomor 2 adalah pembebanan biaya gaji dan upah tenaga kerja. Jurnalnya, debit barang dalam proses, biaya tenaga kerja tenun, dan kredit gaji dan upah. Ini mencatat biaya tenaga kerja langsung yang bekerja di Departemen Tenun yang langsung bisa dilacak ke produksi. Nomor 3 adalah alokasi biaya overhead pabrik. Jurnalnya, debit barang dalam proses, biaya overhead pabrik tenun, dan kredit berbagai rekening yang dikredit seperti akumulasi depresiasi, utang listrik, supplies, dan lainnya. Ini mencatat pembebanan overhead pabrik yang sudah di-apply ke produksi berdasarkan tarif yang ditentukan. Sekarang kita lihat kolom tengah tentang transfer keluar dan biaya lanjutan. Ini dibagi jadi 2 subcabang. Subcabang 2A adalah transfer dari Departemen Tenun ke departemen berikutnya, yang dicatat dengan jurnal nomor 4.
Jurnalnya, debit barang dalam proses, biaya bahan baku penyelesaian, dan kredit barang dalam proses, biaya bahan baku tenun, barang dalam proses biaya tenaga kerja tenun, dan barang dalam proses biaya overhead pabrik tenun. Catatan pentingnya adalah, ini adalah transfer biaya dari BDP tenun ke BDP penyelesaian. Jadi semua akumulasi biaya di Departemen Tenun ditransfer sekaligus ke Departemen Penyelesaian. Subcabang 2B adalah biaya di Departemen Penyelesaian yang dicatat dengan jurnal nomor 5, 6, dan 7. Nomor 5 adalah pemakaian bahan baku dan penolong di Departemen Penyelesaian dengan debit barang dalam proses biaya bahan baku penyelesaian dan kredit barang dalam proses biaya bahan baku tenun untuk bahan yang ditransfer, kredit barang dalam proses biaya tenaga kerja tenun, dan kredit barang dalam proses overhead pabrik tenun. Ini mencatat penerimaan produk setengah jadi dari tenun plus biaya bahan tambahan kalau ada di Departemen Penyelesaian. Nomor 6 adalah pembebanan gaji dan upah di penyelesaian dengan debit barang dalam proses biaya tenaga kerja penyelesaian dan kredit gaji dan upah. Nomor 7 adalah alokasi overhead pabrik penyelesaian dengan debit barang dalam proses biaya overhead pabrik penyelesaian dan kredit berbagai rekening yang dikredit seperti utilities, supplies, dan depresiasi untuk Departemen Penyelesaian. Akhirnya di kolom kanan kita punya transfer akhir barang jadi dan penjualan. Jurnal penyelesaian siklus dari produksi jadi hingga penutupan HKP dimulai dengan nomor 8, yaitu transfer ke gudang atau barang jadi. Jurnalnya debit persediaan barang jadi dan kredit barang dalam proses biaya bahan baku penyelesaian, barang dalam proses biaya tenaga kerja penyelesaian, dan barang dalam proses overhead pabrik penyelesaian. Ini mencatat perpindahan produk yang sudah selesai 100% dari lantai produksi ke gudang barang jadi. Nomor 9 adalah harga pokok produk yang dijual ketika terjadi penjualan. Jurnalnya debit harga pokok penjualan atau HPP dan kredit persediaan produk jadi. Ini mencatat biaya produksi dari barang yang terjual, bukan yang masih di gudang. Terakhir, nomor 10 adalah penutupan harga pokok penjualan di akhir periode dengan jurnal debit ikhtisar laba rugi dan kredit harga pokok penjualan atau HPP. Ini adalah jurnal penutup untuk memindahkan saldo HPP ke laporan laba rugi sehingga akun HPP jadi 0 di awal periode berikutnya. Jadi lengkap sudah, siklus pencatatan dari beli bahan sampai tutup buku. Oke, sekarang kita masuk ke topik baru yang sering bikin bingung, yaitu Departemen Pembantu dan bagaimana biaya proses melibatkan Departemen Non-Produksi. Ini penting banget karena di perusahaan manufaktur yang besar, nggak cuma ada Departemen Produksi aja, tapi ada juga departemen pendukung yang biayanya harus dialokasikan dengan benar. Mari kita pahami definisi departemen pembantu dulu. Departemen pembantu adalah departemen yang tidak mengolah material secara langsung. Jadi mereka nggak langsung bikin produk, tapi mereka support atau mendukung departemen produksi supaya bisa jalan lancar. Bayangin aja kayak di sekolah, ada guru yang ngajar langsung ke murid, tapi ada juga staf administrasi, cleaning service, dan teknisi IT yang support supaya proses belajar mengajar bisa lancar. Terus, apa peran departemen pembantu ini? Peran mereka adalah memberikan jasa atau manfaat pada departemen produksi. Jadi mereka memberikan servis atau layanan yang dibutuhkan oleh departemen yang langsung bikin produk. Misalnya, Departemen Listrik dan Tenaga menyediakan power untuk mesin-mesin produksi. Departemen Pemeliharaan Mesin memastikan mesin-mesin tetap jalan bagus dan gak rusak. Nah, yang penting adalah kepentingan atau kenapa kita perlu perhatiin departemen pembantu. Biaya yang terjadi di departemen pembantu juga merupakan bagian dari biaya produksi, walaupun mereka nggak langsung bikin produk. Jadi, biaya departemen pembantu harus dialokasikan atau didistribusikan ke departemen produksi yang menerima manfaat dari servis mereka. Kalau nggak dialokasikan, biaya produksi kita akan understated atau terlalu rendah, dan harga jual kita bisa salah. Lihat contohnya di sebelah kanan. Ada Departemen Listrik dan Tenaga yang menyediakan listrik untuk seluruh pabrik, dan Departemen Pemeliharaan Mesin yang melakukan maintenance rutin dan perbaikan mesin. Ilustrasinya menunjukkan alur jelas. Departemen Pembantu memberikan dukungan seperti listrik dan perbaikan ke Departemen Produksi, lalu biaya dukungan itu dialokasikan atau dibebankan ke produk yang diproduksi, jadi produk akhir menanggung semua biaya termasuk biaya Departemen Pembantu yang mendukung produksinya. Dengan cara ini, harga pokok produksi jadi lebih akurat dan mencerminkan semua resource yang digunakan untuk bikin produk tersebut. Nah, sekarang kita bahas mekanisme atau cara kerja bagaimana biaya departemen pembantu dialokasikan ke departemen produksi. Ini prosesnya sistematis dan ada 5 langkah penting yang harus kamu pahami. Mari kita bahas satu persatu dengan contoh konkret.
Langkah pertama adalah transaksi. Jasa yang diberikan Departemen Pembantu akan menimbulkan transaksi internal antara Departemen Pembantu dan Departemen Produksi. Jadi ada pencatatan atau tracking berapa banyak servis yang dikonsumsi oleh masing-masing Departemen Produksi. Misalnya, berapa kWh listrik yang dipakai, berapa jam maintenance yang dilakukan, dan sebagainya. Langkah kedua adalah pencatatan. Transaksi internal dicatat secara berkala, biasanya setiap bulan atau sesuai periode akuntansi perusahaan. Jadi ada dokumentasi yang jelas tentang konsumsi servis dari Departemen Pembantu oleh setiap Departemen Produksi. Langkah ketiga adalah pembebanan. Biaya dibebankan sebagai biaya overhead pabrik bagi Departemen Produksi yang menikmati manfaatnya. Jadi biaya Departemen Pembantu nggak langsung jadi biaya produk, tapi masuk dulu sebagai overhead pabrik yang nanti akan dialokasikan ke produk. Langkah keempat adalah dasar alokasi. Biasanya didasarkan pada bagian atau manfaat yang diperoleh masing-masing Departemen Produksi. Ini bisa berupa kWh listrik yang dipakai, jam mesin yang digunakan, luas lantai produksi, atau metrik lain yang relevan dengan jasa yang diberikan. Prinsipnya adalah cost follow benefit, yang dapat manfaat lebih besar, bayar lebih besar. Langkah kelima adalah periode alokasi. Biasanya dilakukan untuk periode 1 bulan, walaupun bisa saja untuk periode yang berbeda tergantung kebijakan perusahaan. Yang penting konsisten supaya bisa dibandingkan antar periode. Ada catatan peringatan di bawah dengan ikon segitiga kuning. Fleksibel disesuaikan dengan kebijakan perusahaan dan kebutuhan pelaporan, jadi nggak kaku harus sebulan. Sekarang mari kita lihat contoh perhitungan kasus perusahaan tekstil yang sangat konkret. Ini dibagi jadi 2 subcabang. Subcabang 3A adalah data kasus. Perusahaannya adalah tekstil yang terdiri dari Departemen Tenun dan Departemen Penyelesaian sebagai Departemen Produksi. Departemen Pembantunya adalah Departemen Listrik dan Tenaga. Output listrik total adalah 500.000 kWh per bulan untuk menjalankan seluruh operasi pabrik. Total biaya listrik adalah 30 juta rupiah per bulan untuk menghasilkan listrik tersebut. Dari data ini, kita bisa hitung tarif biaya, yaitu 30 juta rupiah dibagi 500.000 kWh sama dengan 60 rupiah per kWh. Jadi, setiap kWh listrik yang dikonsumsi Departemen Produksi akan dibebankan 60 rupiah. Subcabang 3B adalah alokasi biaya berdasarkan pemakaian listrik oleh masing-masing departemen. Pembebanan overhead pabrik ke Departemen Produksi berdasarkan pemakaian listrik adalah sebagai berikut. Departemen Tenun menggunakan 200.000 kWh listrik per bulan, dikalikan tarif 60 rupiah, totalnya 12 juta rupiah yang akan dibebankan sebagai overhead pabrik Departemen Tenun. Sementara Departemen Penyelesaian menggunakan 300.000 kWh, dikalikan 60 rupiah, totalnya 18 juta rupiah yang dibebankan ke overhead pabrik Departemen Penyelesaian. Total alokasi adalah 12 juta ditambah 18 juta sama dengan 30 juta rupiah, yang persis sama dengan total biaya Departemen Listrik. Jadi semua biaya Departemen Pembantu sudah dialokasikan habis ke Departemen Produksi yang menikmati manfaatnya. Tidak ada yang nganggur atau unallocated. Oke, sekarang kita lihat bagaimana alokasi biaya Departemen Pembantu dicatat dalam jurnal akuntansi. Ini adalah aplikasi langsung dari perhitungan yang tadi kita bahas. Struktur jurnalnya mengikuti format standar, yaitu tujuan, debit, dan kredit. Mari kita mulai dari tujuan jurnal dan prinsip akuntansi yang digunakan. Fungsi jurnal ini adalah untuk mencatat alokasi biaya listrik dan tenaga dari Departemen Pembantu ke Departemen Produksi. Jadi, ini adalah jurnal internal allocation yang mendistribusikan biaya support ke departemen yang menerima manfaat. Prinsip utamanya adalah biaya Departemen Pembantu, yaitu listrik dan tenaga, harus ditutup atau dikreditkan dan dipindahkan atau dialokasikan ke Departemen Produksi yang menikmati jasanya. Ini sesuai dengan prinsip matching principle dalam akuntansi, di mana biaya harus dialokasikan ke aktivitas atau produk yang mendapat manfaat dari biaya tersebut. Total biayanya adalah total alokasi 12 juta untuk tenun plus 18 juta untuk penyelesaian sama dengan 30 juta rupiah yang harus sama dengan total biaya Departemen Pembantu. Jadi setelah jurnal ini dibuat, saldo akun Departemen Listrik dan Tenaga akan menjadi 0 karena sudah dialokasikan semua. Ada catatan dengan tanda centang ungu di kotak hijau, prinsip keseimbangan terpenuhi, yang artinya total debit sama dengan total kredit, dan semua biaya Departemen Pembantu sudah terdistribusi habis. Sekarang kita lihat sisi debit atau penerima biaya. Akun yang didebet adalah overhead pabrik Departemen Tenun
dan overhead pabrik Departemen Penyelesaian. Keterangannya adalah biaya ini kini menjadi beban overhead bagi Departemen Produksi yang menerima servis listrik. Jumlah alokasinya adalah untuk Departemen Tenun 12 juta rupiah dan untuk Departemen Penyelesaian 18 juta rupiah, sesuai dengan konsumsi listrik masing-masing. Dasar perhitungannya adalah proporsi pemakaian jasa, yaitu KWH yang dikonsumsi sesuai konsep alokasi sebelumnya. Jadi, Departemen Tenun pakai 200.000 KWH dari total 500.000 KWH, atau 40%. Makanya dapat alokasi 40% dari 30 juta, yaitu 12 juta. Departemen Penyelesaian pakai 300.000 KWH, atau 60%, dapat alokasi 60% yaitu 18 juta. Jurnal lengkapnya di kotak hijau adalah debit overhead pabrik Departemen Tenun 12 juta rupiah dan debit overhead pabrik Departemen Penyelesaian 18 juta rupiah. Total debit adalah 30 juta rupiah. Terakhir, kita lihat sisi kredit atau sumber biaya. Akun yang dikredit adalah Departemen Listrik dan Tenaga. Keterangannya adalah mengkreditkan akun ini bertujuan untuk menutup saldonya hingga nol setelah alokasi selesai. Jadi, setelah jurnal ini diposting, akun Departemen Listrik dan Tenaga akan bersaldo nol karena semua biayanya sudah dipindahkan ke Departemen Produksi. Jumlah yang ditutup adalah 30 juta rupiah yang merupakan total biaya yang dikeluarkan Departemen Listrik dalam periode tersebut. Jurnal lengkapnya di kotak oranye adalah kredit Departemen Listrik dan Tenaga 30 juta rupiah. Dengan jurnal ini, biaya Departemen Pembantu sudah sepenuhnya dialokasikan ke Departemen Produksi dan akan menjadi bagian dari biaya produksi yang akhirnya masuk ke harga pokok produk. Oke, sekarang kita masuk ke topik penting yaitu laporan biaya produksi. Ini adalah laporan inti dalam sistem biaya proses yang menunjukkan alur perhitungan dari departemen pertama hingga barang jadi. Kita mulai dengan kondisi paling sederhana, yaitu semua unit selesai dikerjakan. Jadi tidak ada barang dalam proses atau BDP di akhir periode. Mari kita pahami prinsip perhitungan biaya dulu. Ada kondisi khusus yang harus dipenuhi, yaitu seluruh bahan baku atau barang setengah jadi yang diterima dari departemen sebelumnya selesai dikerjakan semua. Jadi tidak ada yang masih setengah jadi di akhir periode. Ini kondisi ideal yang jarang terjadi di dunia nyata, tapi bagus untuk pemahaman konsep dasar. Rumusnya sangat sederhana. HPP per unit sama dengan jumlah biaya produksi di departemen dibagi jumlah unit yang ditransfer ke departemen berikutnya atau ke gudang. Jadi tinggal total biaya dibagi total unit yang selesai. Ada catatan dengan ikon segitiga oranye. Angka dalam laporan ini adalah fiktif dan hanya untuk ilustrasi alur biaya. Jadi fokus ke konsepnya, bukan angkanya. Sekarang kita lihat proses di Departemen 1. Ada 2 kotak. Input biaya di sebelah kiri dan output biaya di sebelah kanan. Input biaya atau debit menunjukkan bahan baku 1.000 unit dengan nilai 16 juta rupiah, upah langsung 20 juta rupiah, dan overhead 12 juta rupiah. Total biaya adalah 48 juta rupiah untuk mengolah 1.000 unit produk. Output biaya atau kredit menunjukkan ditransfer ke Departemen 2 sebanyak 1.000 unit dengan total transfer 48 juta rupiah. HPP per unit adalah Rp48.000 dibagi 1.000 unit sama dengan Rp48 per unit. Jadi setiap unit yang keluar dari Departemen 1 membawa biaya Rp48.000. Sekarang kita lihat proses di Departemen 2 yang merupakan transfer akhir. Input biaya atau debit menunjukkan dari Departemen 1, 1.000 unit kali 48.000 sama dengan 48 juta rupiah sebagai bahan baku awal Departemen 2. Lalu ada tambahan biaya di Departemen 2, yaitu upah langsung 18 juta rupiah dan overhead 14 juta rupiah. Total biaya di Departemen 2 adalah 80 juta rupiah. Ada catatan asumsi di bawah dengan asterisk, 80 juta adalah 48 juta ditambah 18 juta ditambah 14 juta sama dengan 80 juta rupiah. Jadi transparansi perhitungannya jelas. Terakhir, ada hasil akhir yaitu persediaan barang jadi yang ditunjukkan dalam bentuk tabel kecil. Akun tujuannya adalah persediaan barang jadi, jumlah unit 1.000 unit, HPP per unit Rp80.000, dan total nilai persediaan adalah Rp80 juta. Ini adalah nilai yang akan dicatat di neraca sebagai aset persediaan dan akan menjadi HPP ketika barang terjual. Nah, sekarang kita lihat format formal dari laporan harga pokok produksi yang sebenarnya digunakan di perusahaan. Ini adalah laporan resmi yang terstruktur dan lengkap dengan semua detail yang dibutuhkan manajemen untuk pengambilan keputusan.
Ada 2 laporan di slide ini, Departemen 1 di sebelah kiri dan Departemen 2 di sebelah kanan. Mari kita mulai dengan laporan Departemen 1. Bagian pertama adalah schedule kuantitas yang menunjukkan pergerakan unit fisik. Ada bagian dibebankan pada produksi yang menunjukkan persediaan dalam proses awal adalah 0 unit, karena kita mulai dari awal periode, bahan baku yang masuk adalah 1000 unit, dan jumlah unit yang dipertanggungjawabkan adalah 1000 unit. Kemudian ada bagian unit yang dipertanggungjawabkan yang menunjukkan ditransfer ke Departemen 2 adalah 1000 unit dan masih dalam proses per akhir periode 0 unit. Dengan jumlah unit yang dipertanggungjawabkan tetap 1000 unit. Jadi ada keseimbangan, input unit sama dengan output unit. Bagian kedua adalah schedule biaya yang menunjukkan biaya yang dikeluarkan. Ada bagian dibebankan pada produksi yang terdiri dari dalam proses awal periode kosong karena memang 0, dan biaya untuk periode ini adalah bahan baku 16 juta rupiah, upah langsung 20 juta rupiah, dan overhead pabrik 12 juta rupiah. Jumlah biaya yang dipertanggungjawabkan adalah 48 juta rupiah. Bagian ketiga adalah alokasi biaya produksi yang menunjukkan bagaimana biaya dialokasikan. Ditransfer ke Departemen 2 adalah 1000 unit dengan tarif Rp48.000 per unit, totalnya 48 juta rupiah. Masih dalam proses akhir periode 0 rupiah karena semua selesai. Jumlah biaya yang dipertanggungjawabkan adalah 48 juta rupiah, balance dengan total biaya di atas. Sekarang kita lihat laporan Departemen 2 di sebelah kanan yang strukturnya mirip tapi lebih kompleks karena menerima transfer dari departemen sebelumnya. Schedule kuantitas menunjukkan dibebankan pada produksi, yaitu dalam proses awal 0 unit, diterima dari Departemen 1 1000 unit, jumlah unit yang dipertanggungjawabkan 1000 unit. Unit yang dipertanggungjawabkan adalah ditransfer ke gudang barang jadi 1000 unit dan dalam proses per akhir periode 0 unit, total 1000 unit. Schedule biaya menunjukkan dibebankan pada produksi yaitu dalam proses awal periode 0 rupiah. Biaya bulan ini terdiri dari bahan baku dari Departemen 1 48 juta rupiah yang merupakan produk setengah jadi. Biaya pengolahan di Departemen 2 adalah upah langsung 18 juta rupiah dan overhead pabrik 14 juta rupiah dengan tanda plus di dalam kurung. Jumlah biaya pengolahan adalah 32 juta rupiah per unit atau Rp32.000 per unit dikalikan 1000 unit. Jumlah biaya yang dipertanggungjawabkan adalah 80 juta rupiah dengan tanda plus di dalam kurung. Kemudian ada kalimat ditransfer ke gudang barang jadi 1000 unit dengan tarif Rp80.000 per unit, totalnya 80 juta rupiah. Alokasi biaya produksi menunjukkan ditransfer ke Departemen 2 1000 unit dengan tarif Rp80.000, totalnya 80 juta rupiah. Masih dalam proses akhir periode 0 rupiah. Jumlah biaya yang dipertanggungjawabkan 80 juta rupiah. Terakhir ada bagian perhitungan di bawah yang sangat penting yaitu biaya pengolahan per unit adalah 32 juta rupiah dibagi 1000 unit sama dengan Rp32.000 per unit. Ini adalah biaya tambahan yang ditambahkan oleh Departemen 2 ke produk yang diterima dari Departemen 1. Jadi total HPP final adalah Rp48.000 dari Departemen 1 tambah Rp32.000 dari Departemen 2 sama dengan Rp80.000 per unit. Nah, sekarang kita masuk ke kondisi yang lebih realistis dan lebih kompleks, yaitu perhitungan biaya proses dengan adanya barang dalam proses atau BDP. Di dunia nyata, hampir selalu ada produk yang belum selesai 100% di akhir periode. Jadi, kita harus tahu cara menghitungnya dengan benar. Mari kita pahami kondisi normalnya dulu. Dalam kenyataannya, seringkali pada awal atau akhir periode akuntansi, terdapat bahan baku yang belum selesai diproses. Jadi tidak semua unit yang mulai diproduksi dalam periode tersebut selesai semua. Ada yang masih setengah jalan, ada yang baru mulai, dan tingkat penyelesaiannya berbeda-beda. Karena belum selesai, klasifikasi akuntansinya juga berbeda. Bahan baku yang belum selesai diproses tidak diklasifikasikan sebagai persediaan bahan baku karena sudah dipakai dan juga bukan persediaan barang jadi karena belum selesai 100%, tetapi harus dipisahkan secara tersendiri, yaitu dalam akun persediaan barang dalam proses atau BDP. Jadi, BDP ini adalah akun khusus untuk produk yang sudah mulai diproses tapi belum selesai. Sekarang kita lihat karakteristik BDP untuk dua jenis biaya. Ada kotak biru pertama tentang bahan baku. Jika dipakai di awal proses, maka biaya dibebankan per unit seluruhnya ke persediaan barang dalam proses. Artinya, kalau bahan baku dimasukkan di awal produksi, semua unit yang ada di BDP sudah menerima 100% bahan baku. Jadi biaya bahan baku per unit langsung dibebankan penuh. Misalnya kalau kamu bikin kue, tepung dan telur dimasukkan di awal. Jadi semua adonan yang ada di lantai produksi sudah mengandung 100% bahan baku, walaupun proses memanggang belum selesai. Kotak biru kedua adalah tentang biaya pengolahan atau conversion cost yang terdiri dari tenaga kerja langsung plus overhead pabrik. Biaya ini dialokasikan pada unit selesai dan unit dalam proses menggunakan konsep unit ekuivalen produksi.
Ini konsep kunci yang harus kamu pahami. Unit ekuivalen adalah cara mengkonversi unit yang belum selesai menjadi ekuivalen unit yang selesai berdasarkan tingkat penyelesaiannya. Ada kotak kuning di sebelah kanan dengan ikon lampu yang menjelaskan. Ini menjelaskan mengapa perhitungan BDP memerlukan konsep unit ekuivalen yang merupakan kunci dalam sistem biaya proses. Bayangin, kamu punya 10 unit produk yang baru selesai 50%. Itu ekuivalen dengan 5 unit yang selesai 100%. Jadi, biaya pengolahan dibagi berdasarkan unit ekuivalen ini, bukan unit fisik, supaya alokasi biayanya adil dan akurat. Konsep ini sangat penting dan akan kita bahas lebih detail di slide berikutnya. Oke, sekarang kita masuk ke jantungnya perhitungan BDP, yaitu unit ekivalen produksi atau UEP. Ini adalah konsep yang super penting dan harus kamu kuasai. Karena tanpa ini, kamu nggak bisa menghitung biaya produksi dengan akurat kalau ada BDP. Mari kita pahami dengan contoh konkret dari Departemen 2 di periode Mei. Pertama, kita lihat fungsi unit ekivalen. Jumlah unit yang seharusnya dihasilkan seandainya tidak terdapat persediaan BDP. Jadi, ini adalah cara untuk mengkonversi semua unit fisik yang ada, baik yang selesai maupun yang belum selesai, menjadi ukuran yang comparable atau bisa dibandingkan. Bayangin aja kayak ngitung berapa banyak kue yang kamu bisa bikin kalau semua adonan diselesaikan semua. Sekarang lihat data awal Mei untuk Departemen 2. BDP awal adalah 900 unit dengan tingkat penyelesaian sepertiga, atau sekitar 33%. Lalu diselesaikan dan dikirim adalah 4.000 unit yang selesai 100%. BDP akhir adalah 1.000 unit dengan tingkat penyelesaian 40%. Jadi ada 3 kelompok unit yang harus kita hitung ekivalennya. Mari kita lihat langkah perhitungan unit ekivalen produksi atau UEP. Langkah pertama adalah menyelesaikan BDP awal, yaitu 900 unit. Perhitungannya adalah 900 kali 1 minus 1/3 sama dengan 900 kali 2/3, sama dengan 600 unit ekivalen. Logikanya begini, kalau BDP awal sudah selesai 1/3 di periode lalu, maka di periode ini kita hanya perlu menyelesaikan 2/3 sisanya. Jadi dari 900 unit fisik, yang dikerjakan di bulan Mei ekivalen dengan 600 unit penuh. Ada catatan dengan asteris, 2/3 adalah sisa yang harus diselesaikan. Jadi kita hanya hitung effort yang dikeluarkan di periode Mei. Langkah kedua adalah unit yang mulai dan selesai atau unit baru. Perhitungannya adalah 4.000 unit selesai ditambah 1.000 unit BDP awal, dikurangi 900 unit BDP awal, sama dengan 4.000 ditambah 100 sama dengan 4.100 unit. Ini adalah unit yang mulai dari 0 dan selesai 100% dalam periode Mei, jadi kontribusi ekivalennya 100% penuh atau 4.100 unit. Ada catatan dengan asteris, 4.000 unit selesai ditambah 100 unit baru yang masuk ke BDP akhir. Jadi ini unit yang benar-benar dikerjakan penuh di periode Mei. Langkah ketiga adalah menambah BDP akhir, yaitu 1.000 unit. Perhitungannya adalah 1.000 kali 40% sama dengan 400 unit ekivalen. Logikanya 1.000 unit fisik yang baru selesai 40% itu ekivalen dengan 400 unit yang selesai 100%. Jadi effort yang sudah dikeluarkan untuk BDP akhir setara dengan 400 unit penuh. Terakhir lihat kotak hijau di sebelah kanan yang menunjukkan total UEP bulan Mei. Total UEP bulan Mei adalah 600 dari penyelesaian BDP awal, plus 4.100 dari unit baru, plus 400 dari BDP akhir sama dengan 5.100 unit ekivalen. Jadi walaupun unit fisik yang ada adalah 900 plus 4.000 plus 1.000 sama dengan 5.900 unit fisik, tapi effort atau usaha yang dikeluarkan Departemen 2 di bulan Mei ekivalen dengan menyelesaikan 5.100 unit penuh. Angka 5.100 inilah yang akan dipakai sebagai pembagi untuk menghitung biaya per unit ekivalen. Nah, setelah kita dapat angka UEP tadi, sekarang waktunya masuk ke bagian perhitungan biaya. Ini bagian pentingnya nih, karena di sini kita bakal ngitung berapa sih biaya per unit dan kemana aja biaya-biaya itu dialokasikan. Jadi basically kita mau tahu dari total biaya pengolahan Rp306.000 yang terdiri dari upah Rp102.000 dan overhead Rp204.000, gimana cara bagi-baginya ke produk yang udah selesai dan yang masih dalam proses. Langkah pertama yang harus kita lakuin adalah ngitung biaya pengolahan per UEP. Caranya gampang kok, tinggal bagi total biaya pengolahan dengan total UEP yang udah kita hitung tadi. Jadi Rp306.000 dibagi 5.100 UEP, hasilnya Rp60 per UEP.
Angka ini penting banget karena jadi patokan kita buat ngalokasiin biaya ke semua unit, baik yang udah selesai maupun yang belum. Sekarang kita masuk ke alokasi biaya untuk produk yang udah selesai. Total ada 5.000 unit yang berhasil diselesaikan di bulan Mei. Unit-unit ini terdiri dari dua kelompok. Pertama, dari BDP awal yang 900 unit itu, unit-unit ini sebenarnya udah kebawa biaya dari bulan lalu sebesar Rp90.000. Nah, di bulan Mei ini kita cuma nambah pengolahan untuk sisa yang belum selesai aja, yaitu 2/3 dikali Rp60 per unit. Hasilnya Rp36.000. Jadi total biaya untuk 900 unit dari BDP awal ini adalah Rp90.000 ditambah Rp36.000 sama dengan Rp126.000 atau kalau dihitung per unitnya jadi Rp140 per unit. Kelompok kedua adalah unit baru yang mulai dan selesai di bulan Mei, jumlahnya 4.100 unit. Untuk unit-unit ini mereka butuh bahan baku baru yang harganya Rp100 per unit, jadi total Rp410.000. Terus ditambah biaya pengolahan sebesar 4.100 unit dikali Rp60, hasilnya Rp246.000. Kalau dijumlahin, total biaya untuk 4.100 unit ini adalah Rp656.000 atau Rp160 per unit. Jadi kalau kita gabungin kedua kelompok tadi, total biaya produk selesai adalah Rp126.000 ditambah Rp656.000 sama dengan Rp782.000. Terakhir, kita hitung alokasi ke BDP akhir yang 1.000 unit itu. Mereka butuh bahan baku 100 dikali 1.000 unit jadi Rp100.000. Terus untuk pengolahan karena baru 40% selesai, biayanya 1.000 unit dikali 40% dikali Rp60, hasilnya Rp24.000. Total nilai BDP akhir jadi Rp124.000. Kalau kita verifikasi, Rp782.000 ditambah Rp124.000 memang sama dengan Rp906.000, yang artinya total biaya produksi Departemen 2 di bulan Mei. Jadi semua biaya udah teralokasi dengan benar ke produk selesai dan BDP. Oke, ini dia laporan lengkapnya dalam bentuk laporan biaya produksi Departemen 2 bulan Mei. Laporan ini basically ringkasan dari semua perhitungan yang udah kita bahas sebelumnya, tapi disusun secara sistematis biar gampang dibaca dan dipahami. Jadi ini semacam financial statement khusus untuk produksi aja. Laporan ini dibagi jadi dua bagian utama, schedule kuantitas dan schedule biaya di sebelah kiri, terus alokasi biaya produksi di sebelah kanan. Mulai dari schedule kuantitas dulu ya. Bagian ini ngasih gambaran lengkap tentang pergerakan unit selama bulan Mei. Jadi ada 900 unit yang udah ada dari bulan April dalam bentuk BDP awal dengan tingkat penyelesaian sepertiga. Terus di bulan Mei masuk lagi 5.100 unit baru dari Departemen 1. Kalau dijumlahin, total ada 6.000 unit yang harus dipertanggungjawabkan di Departemen 2 bulan ini. Nah, dari 6.000 unit itu kemana aja? Ternyata 5.000 unit berhasil ditransfer ke gudang barang jadi. Berarti udah 100% selesai dan siap dijual. Sisanya, 1.000 unit masih dalam proses di akhir bulan, dengan tingkat penyelesaian 40%. Kalau dijumlahin lagi, 5.000 plus 1.000 tetap 6.000 unit. Jadi, balance dan semuanya terpertanggungjawabkan dengan baik. Sekarang kita lihat schedule biaya yang ada di bawahnya. Ini nunjukin dari mana aja biaya yang muncul di bulan Mei. Pertama, ada biaya yang dibawa dari BDP awal sebesar Rp90.000. Ini biaya yang udah dikeluarkan di bulan April untuk 900 unit yang waktu itu baru sepertiga selesai. Terus di bulan Mei, ada biaya baru yang masuk. Bahan baku dari Departemen 1 senilai Rp510.000. Ini untuk 5.100 unit baru yang masuk dengan harga Rp100 per unit. Kemudian, ada biaya pengolahan yang terdiri dari upah langsung Rp102.000 dan overhead pabrik Rp204.000. Totalnya Rp306.000. Kalau semua biaya ini digabung, kita dapat total biaya yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp906.000. Di sebelah kanan, ada bagian alokasi biaya produksi yang ngejelasin kemana aja biaya Rp906.000 tadi dialokasikan. Pertama, untuk 5.000 unit yang berhasil ditransfer ke gudang barang jadi. Unit-unit ini dibagi jadi dua kelompok dengan harga berbeda. Yang 900 unit dari BDP awal harganya Rp140.000 per unit. Totalnya Rp126.000. Terus, yang 4.100 unit baru, harganya Rp160.000 per unit. Totalnya Rp656.000. Kalau dijumlahin, total biaya produk jadi adalah Rp782.000 dan ini yang bakal dibawa ke gudang barang jadi. Sisanya, biaya dialokasikan ke barang yang masih dalam proses di akhir Mei.
Ada 1.000 unit dengan bahan baku senilai Rp100.000 karena semua bahan baku udah dimasukin di awal proses. Terus ada biaya pengolahan sebesar Rp24.000, dihitung dari 1.000 unit dikali 40% tingkat penyelesaian dikali Rp60 per UEP. Total harga pokok sediaan barang dalam proses jadi Rp124.000. Di bagian bawah, ada verifikasi yang nunjukin kalau Rp782.000 plus Rp124.000 memang sama dengan Rp906.000, yang artinya total biaya yang dipertanggungjawabkan. Jadi semuanya balance dan nggak ada biaya yang hilang atau salah alokasi. Oke, sekarang kita masuk ke topik baru nih yang namanya operation costing. Ini sebenarnya sistem biaya yang unik banget karena gabungin dua sistem sekaligus. Kayak kamu ngegabungin dua menu makanan favorit jadi satu paket komplit. Jadi operation costing itu kombinasi dari sistem biaya proses dan sistem biaya pesanan. Coba bayangin gini deh. Kalau sistem biaya proses itu kayak pabrik yang bikin produk massal dengan cara yang sama terus-terusan, misalnya pabrik air minum kemasan. Semua produknya sama, prosesnya juga sama. Tapi kalau sistem biaya pesanan, itu kayak kamu pesan baju custom di penjahit. Setiap pesanan beda-beda sesuai keinginan pelanggan. Nah, operation costing ini ada di tengah-tengah. Dia mirip sistem biaya proses karena menggunakan standar biaya untuk membuat suatu produk, jadi proses produksinya tetap seragam. Tapi di sisi lain, ada modifikasi atau unsur biaya pesanan karena produk bisa dimodifikasi sesuai keinginan pelanggan. Jadi kayak ada basic produk yang sama, tapi bisa dikostumisasi dikit-dikit. Contoh paling gampang itu industri mobil. Kamu lihat kan, mobil itu diproses melalui perakitan yang sama. Semua mobil lewat jalur produksi yang sama persis. Ini bagian dari biaya proses. Tapi bahan bakunya bisa berbeda tergantung pesanan pelanggan. Ada yang mau jok kulit asli, ada yang mau jok kulit semi kulit, ada yang mau warna merah, ada yang mau warna hitam. Nah, perbedaan bahan baku ini yang jadi unsur biaya pesanan. Contoh lain itu perusahaan es krim. Bahan bakunya diolah melalui produksi yang sama. Semuanya lewat proses yang standar. Tapi rasanya bisa berbeda-beda. Ada coklat, ada durian, ada stroberi. Nah, perbedaan rasa ini yang bikin biayanya beda-beda per pesanan. Jadi intinya, operation costing itu sistem hibrida yang mengambil alur produksi seragam dari sistem biaya proses, tapi ditambah dengan modifikasi per pesanan dari sistem biaya pesanan. Kayak kamu beli smartphone, hardware dasarnya sama semua, tapi bisa pilih warna, kapasitas memori, atau fitur tambahan lainnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, gimana sih cara perusahaan memilih sistem biaya yang tepat? Soalnya kan nggak semua perusahaan cocok pakai sistem yang sama. Ini kayak kamu milih sepatu, harus sesuai sama kebutuhan kamu. Mau lari pakai sepatu olahraga, mau formal pakai sepatu pantofel, gitu kan? Prinsip dasarnya simpel banget kok. Perusahaan harus mempertimbangkan manfaatnya dibandingkan dengan biayanya. Jadi sebelum pilih sistem biaya tertentu, perusahaan harus mikir dulu, apakah manfaat yang didapat dari sistem ini lebih besar daripada biaya yang harus dikeluarkan untuk menjalankan sistem tersebut. Kalau manfaatnya lebih besar, ya pilih sistem itu. Kalau biayanya lebih gede dari manfaatnya, ya jangan dipilih dong. Sekarang, kita bahas dua sistem utama dulu. Yang pertama sistem biaya pesanan. Manfaatnya apa? Manfaatnya adalah memberikan informasi yang akurat dan rinci, karena setiap pesanan bisa dibedakan. Misalnya kamu punya tukang kayu yang bikin furniture custom. Setiap pesanan punya detail beda. Ada yang pesan lemari jati, ada yang pesan meja mahoni. Nah, sistem ini berguna banget untuk pengendalian biaya dan penentuan harga barang per pesanan. Tapi sistem biaya pesanan ini implementasinya relatif lebih mahal dibandingkan sistem biaya proses. Kenapa? Karena harus tracking detail setiap pesanan. Harus catat bahan baku apa aja yang dipakai, berapa lama waktu kerja dan segala macamnya. Jadi biayanya agak tinggi. Sekarang kita lihat sistem biaya proses. Kapan cocoknya pakai sistem ini? Untuk produk yang homogen alias sejenis. Contoh kasusnya kayak perusahaan Intel yang bikin keping komputer. Semua keping komputer yang dihasilkan itu sama semua. Nggak ada perbedaan berarti antara satu unit dengan unit lainnya. Nah, kalau kayak gini,
Nggak ada manfaat besar untuk mengetahui perbedaan biaya per unit, karena semua unit sama aja. Data yang cukup untuk sistem biaya proses adalah biaya produksi rata-rata. Jadi tinggal hitung total biaya, dibagi total unit produksi, selesai. Simpel kan? Makanya, sistem ini lebih murah untuk dijalankan. Nah, di bagian bawah, ada 3 opsi pilihan akhir. Pertama, sistem biaya pesanan, kalau produkmu beda-beda per pesanan. Kedua, sistem biaya proses, kalau produkmu homogen dan massal. Ketiga, kombinasinya, atau operation costing, kalau produkmu punya proses standar, tapi bisa dikustomisasi. Jadi setiap perusahaan tinggal pilih sesuai kebutuhan mereka. Sampai di sini kita sudah memahami dasar-dasar sistem akuntansi biaya proses, mulai dari arus biaya, jurnal umum, hingga departemen pembantu. Pembahasan materi masih berlanjut, karena ada konsep penting lainnya yang perlu kamu kuasai. Di part 2 nanti, kita akan bahas tentang just-in-time dan activity-based costing, yang sangat relevan dalam praktik akuntansi manajemen modern. Jadi pastikan kamu lanjut ke video berikutnya ya. Sampai jumpa!